Mulai saiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kami kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil survei kami mengenai kepuasan pelanggan di kedai fotokopi cabang Kiai Saleh. Untuk anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Akib Abdul Malik dengan NIM B11 2019 06085. Kemudian ada Hirza Indra Sulistyo B11 2019 06099. Kemudian ada Dani Bagas Saputra B11 2019 06101. Kemudian Muhammad Zulham Fakri B11 2019 06106. Kemudian Rifki Febrianto B11 2019 06116. Baik, kita masuk ke pembahasan, ya ini dimulai dari profil usaha. Kedai fotokopi merupakan sebuah bisnis yang bergerak di bidang jasa makanan dan minuman yang berbentuk kafe. Kedai fotokopi mulai dirintis pada tahun 2019 dan saat ini sudah memiliki 3 cabang di Kota Semarang. Fokus utama dari usaha ini adalah menyajikan menu kopi yang berkualitas serta menyediakan tempat yang nyaman untuk konsumen untuk menikmati menu yang ada. Kedai fotokopi memiliki rata-rata 5 karyawan untuk setiap cabangnya. Jam operasional dari masing-masing cabang memiliki perbedaan menyesuaikan dengan lokasi cabang tersebut berada. Untuk contohnya yaitu untuk cabang Yudhistira jam operasional mulai dari pukul 10.00 hingga 17.00. Sedangkan cabang Kiai Saleh mulai buka pukul 17.00 hingga pukul 23.00. Kemudian adalah profil objek perilaku konsumen. Yang pertama adalah pekerjaan dari responden kami kebanyakan adalah mahasiswa sejumlah 33 orang, freelance jumlah 2 orang, owner online shop 1 orang, pelajar 2 orang, barista 3 orang, karyawan swasta 7 orang, dan ojek online 2 orang. Kemudian adalah penghasilan dari para responden. Yang paling banyak adalah penghasilan 0 sampai 1 juta sebanyak 37 orang. Kemudian 1 sampai 3 juta 17 orang, 3 sampai 5 juta 3 orang, lebih dari 5 juta 3 orang. Kemudian adalah pembahasan. Yang pertama adalah hasil data tentang rasa dari produk fotokopi. Dari 50 responden mengatakan bahwa rasa dari produk fotokopi sangat enak, sebanyak 11 orang, enak 35 orang, netral 3 orang, tidak enak tidak ada, sangat tidak enak 1 orang. Kemudian mengenai harga dari produk fotokopi, 50 responden mengatakan bahwa ada yang mengatakan bahwa sangat mahal 3 orang, mahal 2 orang, netral 33 orang, murah 10 orang, dan sangat murah 2 orang. Yang selanjutnya adalah pembahasan mengenai estetika dari tempat kedai fotokopi. Dari 50 responden mengatakan bahwa 9 orang sangat setuju dengan pernyataan tersebut. 27 orang setuju, 9 orang netral, 4 orang tidak setuju, dan 1 orang sangat tidak setuju. Dan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hirza Indra. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai lokasi dari fotokopi. Sekitar 8 orang beranggapan sangat strategis, 35 orang beranggapan strategis, 6 orang beranggapan netral, 1 orang beranggapan tidak strategis, dan sangat tidak strategis, tidak ada yang beranggapan begitu. Oke, selanjutnya pelayanan yang baik. 17 orang sangat setuju, 28 orang setuju, 5 orang netral, dan tidak setuju tidak ada, sangat tidak setuju juga tidak ada. Kemudahan dalam memesan. 23 orang sangat setuju, 24 orang setuju, 3 netral, tidak setuju tidak ada, sangat tidak setuju tidak ada.
rate kesukaan terhadap produk fotokopi. Sangat setuju 9 orang, setuju 28 orang, netral 13 orang, tidak setuju tidak ada, sangat tidak setuju tidak ada. Berkunjung kembali dan merekomendasikan fotokopi. 10 orang sangat setuju dengan pernyataan ini, 28 orang setuju dengan pernyataan ini, 12 orang netral dengan pernyataan ini. Sedangkan tidak setuju tidak ada, sangat tidak setuju juga tidak ada. Faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian produk fotokopi. Teman 30 orang, media sosial 11 orang, lingkungan 8 orang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Dani Bagas Saputra. Pembahasan selanjutnya yaitu perbandingan tingkat kenyamanan beberapa coffee shop yang ada di sekitar Semarang. Tingkat karyawan kedai fotokopi. 14 orang menempatkan fotokopi di posisi pertama, 9 orang menempatkan fotokopi di posisi kedua, 15 orang menempatkan fotokopi di posisi ketiga, 6 orang menempatkan fotokopi di posisi keempat, dan yang terakhir 6 orang menempatkan fotokopi di posisi kelima. Selanjutnya tingkat kenyamanan teman kerja. 3 orang menempatkan teman kerja di posisi pertama, 15 orang menempatkan teman kerja di posisi kedua, 13 orang menempatkan teman kerja di posisi ketiga, 12 orang menempatkan teman kerja di posisi keempat, 7 orang menempatkan teman kerja di posisi kelima. Lalu tingkat kenyamanan anak panah, 20 orang menempatkan anak panah di posisi pertama, 8 orang menempatkan anak panah di posisi kedua, 12 orang menempatkan anak panah di posisi ketiga, 4 orang menempatkan anak panah di posisi keempat, 6 orang menempatkan anak panah di posisi kelima. Lalu laju kopi, 9 orang menempatkan laju kopi di posisi pertama, 6 orang menempatkan laju kopi di posisi kedua, 5 orang menempatkan laju kopi di posisi ketiga, 19 orang menempatkan laju kopi di posisi keempat, dan 11 orang menempatkan laju kopi di posisi kelima. Lalu janji jiwa, 4 orang menempatkan janji jiwa di posisi pertama, 12 orang menempatkan janji jiwa di posisi kedua, 5 orang menempatkan janji jiwa di posisi ketiga, 9 orang menempatkan janji jiwa di posisi keempat, dan 20 orang menempatkan janji jiwa di posisi kelima. Hasil analisa data, rasa, survei mengenai penilaian rasa dengan pertanyaan bagaimana rasa dari menu yang ditawarkan fotokopi dengan jumlah subjek 50 orang yang menghasilkan data sebagai berikut. Sangat enak 11 orang, enak 35 orang, netral 3 orang, tidak enak 0 orang, sangat tidak enak 1 orang. Dari hasil data di atas, didapati bahwa sebagian besar konsumen merasa bahwa produk dari fotokopi rasanya enak, akan tetapi ada satu konsumen yang merasa rasanya sangat tidak enak. Kemungkinan yang terjadi adalah konsumen tersebut tidak cocok dengan produk fotokopi atau terdapat kesalahan dari barista atau kualitas produk yang kurang baik. Kami menyarankan kepada pihak fotokopi untuk terus menjaga cita rasa dari setiap menu yang disajikan. Meskipun hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar mengatakan bahwa rasa dari menu tidak enak, akan tetapi ada satu konsumen yang mengatakan bahwa rasanya tidak enak. Hal ini harus diperhatikan dan ditindaklanjuti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu analisis hasil data. Harga, survei mengenai harga dari menu fotokopi dengan pertanyaan bagaimana harga dari produk-produk di fotokopi dengan jumlah subjek 50 yang menghasilkan data sebagai berikut. Sangat mahal 3 orang, mahal 2 orang, netral 33 orang, murah 10 orang, sangat murah 2 orang. Dari hasil data di atas didapati bahwa sebagian besar konsumen merasa bahwa produk dari fotokopi memiliki harga yang netral dalam artian tidak mahal juga tidak murah. Kami menyarankan kepada pihak fotokopi agar memasang harga yang ramah bagi konsumen dikarenakan berdasarkan profil subjek
Survei kebanyakan adalah mahasiswa dengan range pendapatan 0 sampai 1 juta rupiah. Yang kedua, analisis data Instagramable atau estetika. Survei mengenai estetika tempat dari kedai fotokopi dengan pertanyaan, tempat fotokopi sudah tergolong estetik dan Instagramable dengan jumlah subjek 50 yang menghasilkan data sebagai berikut. Sangat setuju 9 orang, setuju 27 orang, netral 9 orang, tidak setuju 4 orang, sangat tidak setuju 1 orang. Dari hasil data di atas didapati bahwa sebagian besar konsumen menganggap bahwa kedai fotokopi memiliki tampilan yang estetik dan Instagramable. Kami menyarankan kepada pihak fotokopi agar melakukan perawatan dan inovasi di lokasi kedai fotokopi dengan harapan mampu memberikan kesan yang baik kepada konsumen melalui tampilan tempat yang estetik. Yang selanjutnya yaitu analisis hasil data lokasi. Survei mengenai lokasi tempat dari kedai fotokopi dengan pertanyaan, apakah lokasi fotokopi termasuk strategis bagi Anda? Dengan jumlah subjek 50 orang yang menghasilkan data sebagai berikut. Sangat strategis 8 orang, strategis 35 orang, netral 6 orang, tidak strategis 1 orang. Yang sangat tidak strategis 0 orang. Dari hasil data di atas, didapati bahwa sebagian konsumen merasa bahwa lokasi dari kedai fotokopi strategis bagi mereka. Hal ini disebabkan kedai fotokopi cabang Kiai Saleh berada tidak jauh dari pusat kota. Kami menyarankan kepada pihak fotokopi untuk kedepannya agar mempertahankan strategi pemilihan lokasi saat akan membuka cabang yang baru. Yang selanjutnya, analisis hasil data. Pelayanan yang baik, survei mengenai pelayanan dari karyawan fotokopi dengan pertanyaan, apakah karyawan fotokopi memberikan pelayanan yang baik dengan jumlah subjek 50 yang menghasilkan data sebagai berikut. Sangat setuju 17 orang, setuju 28 orang, netral 5 orang, tidak setuju 0 orang, sangat tidak setuju 0 orang. Dari hasil data di atas, didapati bahwa sebagian besar konsumen merasa karyawan fotokopi telah memberikan pelayanan yang baik. Kami menyarankan kepada pihak fotokopi untuk terus menjaga dan mengawasi pelayanan yang diberikan karyawan terhadap konsumen. Yang selanjutnya, analisis hasil data pelayanan yang baik. Survei mengenai pelayanan dari karyawan fotokopi dengan pertanyaan apakah karyawan fotokopi memberikan pelayanan yang baik dengan jumlah subjek 50 yang menghasilkan data sebagai berikut. Sangat setuju 17 orang, setuju 28 orang, netral 5 orang, tidak setuju 0 orang, sangat tidak setuju 0 orang. Dari hasil data di atas didapati bahwa sebagian besar konsumen merasa karyawan fotokopi telah memberikan pelayanan yang baik. Kami menyarankan kepada pihak fotokopi untuk menjaga dan mengawasi pelayanan yang diberikan karyawan terhadap konsumen. Yang selanjutnya, analisis hasil data, cara memesan menu tergolong mudah. Survei mengenai kemudahan dalam memesan menu di fotokopi dengan pertanyaan, apakah cara memesan menu di fotokopi tergolong mudah? Jumlah subjek 50 yang menghasilkan data sebagai berikut. Sangat setuju 23 orang, setuju 24 orang, netral 3 orang, tidak setuju 0 orang, sangat tidak setuju 0 orang. Dari hasil data di atas, didapati bahwa sebagian besar konsumen merasa bahwa cara memesan menu di fotokopi tergolong mudah. Kami menyarankan kepada pihak fotokopi untuk terus memberikan kemudahan bagi konsumen dan memberikan daftar menu yang jelas. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Mas Rifki. Selanjutnya, analisis hasil data. Rate kesukaan terhadap produk fotokopi. Survei mengenai rating rasa suka terhadap menu fotokopi dengan pernyataan, saya suka dengan produk fotokopi. Dengan jumlah subjek 50 yang menghasilkan data sebagai berikut. Sangat setuju 9 orang, setuju 28 orang, netral 13 orang, tidak setuju 0 orang, sangat tidak setuju 0 orang. Dari hasil data di atas, didapati bahwa sebagian besar konsumen menyatakan bahwa mereka menyukai produk-produk yang ditawarkan fotokopi. Kami menyarankan kepada pihak fotokopi untuk terus menjaga kualitas dari produk yang ditawarkan. Selanjutnya, rate kesukaan terhadap produk fotokopi. Selanjutnya, yaitu berkunjung kembali dan merekomendasikan fotokopi. Survei mengenai kesediaan repeat order dan merekomendasikan ke orang lain dengan pertanyaan, saya akan mengonsumsi atau berkunjung kembali dan merekomendasikan fotokopi kepada orang lain. Dengan jumlah subjek 50 yang menghasilkan data sebagai berikut.
sangat setuju 10 orang, setuju 28 orang, netral 12 orang, tidak setuju, tidak ada, sangat tidak setuju, tidak ada. Dari hasil data di atas, didapati bahwa lebih dari 50% konsumen menyatakan bahwa mereka ingin berkunjung kembali dan merekomendasikan kedai fotokopi. Kami menyarankan kepada pihak fotokopi untuk menjaga kinerja dan bahkan meningkatkan segala faktor mulai dari marketing hingga pelayanan agar konsumen datang kembali dan merekomendasikan kedai fotokopi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian produk fotokopi. Survei mengenai faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian dari menu fotokopi dengan pertanyaan. Dalam memilih produk fotokopi, saya dipengaruhi oleh dengan jumlah subjek 50 yang menghasilkan data sebagai berikut. Dari teman 35 poin, dari media sosial 11 poin, dari lingkungan 8 poin, lain-lain tidak ada. Dari hasil data di atas, didapati bahwa sebagian besar konsumen dalam membuat keputusan pembelian produk fotokopi berdasarkan pengaruh dari teman, sedangkan yang lain dipengaruhi oleh media sosial dan lingkungan. Kami menyarankan kepada pihak fotokopi sebaiknya memperbaiki cara berinteraksi dengan konsumen di media sosial dan membuat konten-konten yang menarik yang berkaitan dengan produk fotokopi, sehingga hal tersebut mampu menjadi dorongan bagi konsumen untuk melakukan keputusan pembelian. Dan selanjutnya urutan 1-5 coffee shop ternyaman. Survei mengenai urutan kafe ternyaman di Semarang yang merupakan kompetitor fotokopi dengan pertanyaan dari beberapa coffee shop berikut ini, urutkan dari 1-5 yang menurut Anda paling nyaman. Dengan jumlah subjek 50 yang menghasilkan data sebagai berikut. Fotokopi dengan urutan pertama yaitu sebanyak 14 orang. Urutan kedua 9 orang, urutan ketiga 15 orang, urutan keempat 6 orang, dan urutan kelima 6 orang. Dari hasil tersebut, didapati bahwa kedai fotokopi menduduki peringkat 1 bagi 14 dari 50 orang subjek survei. Hal ini menunjukkan bahwa kedai fotokopi belum menjadi top of mind sebagai kedai kopi yang nyaman bagi sebagian konsumen. Kami menyarankan kepada pihak fotokopi agar berbenah memberikan pelayanan dan menyediakan tempat yang nyaman bagi konsumen. Selanjutnya, yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan kuesioner yang telah kami sebar dan diisi oleh responden, dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku konsumen kedai fotokopi dipengaruhi oleh berbagai faktor, dimulai dari rasa dari produk, harga, pelayanan, kenyamanan, kemudahan dalam memesan menu, dan lokasi. Yang kedua, dari data yang didapatkan, kedai fotokopi tergolong memiliki rasa menu yang disukai oleh sebagian besar pelanggannya. Harga yang ditetapkan juga tergolong affordable. Pelayanan yang diberikan oleh karyawan tergolong baik bagi sebagian besar pelanggan. Cara memesan menu tidak membingungkan, memiliki lokasi yang strategis, dan produk yang ditawarkan juga disukai oleh sebagian besar pelanggan. Akan tetapi, kedai fotokopi ternyata belum menjadi pilihan utama sebagai kedai kopi ternyaman bagi lebih dari 50% pelanggan mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.